Oke, kita masuk ke subbab yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama itu kan momen gaya. Nah, sekarang subbabnya ini judulnya momen inersia. Nah, kalau momen gaya itu kan tadi adalah gaya yang menyebabkan benda itu bisa bergerak secara rotasi atau berputar. Nah, kalau momen inersia ini kita membicarakan bahwa ternyata suatu benda yang berputar atau bergerak secara berotasi itu dia memiliki kelembaman. Nah, di sini ada kata kelembaman. Kelembaman itu seperti yang sudah dijelaskan di semester sebelumnya di hukum pertama Newton bahwa benda itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan posisinya, kedudukannya atau keadaannya. Nah, itu yang dinamakan dengan kelembaman. Kalau di hukum pertama Newton itu kan dikatakan begini ya. Hukum pertama Newton itu gayanya sama dengan 0. Karena dia apa? Mengalami kelembaman. Jadi kalau misalnya bendanya diam, dia akan terus diam. Nah, kalau bendanya bergerak, maka dia akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kalau di benda yang berputar, jadi benda itu ternyata memiliki kecenderungan untuk terus berputar ketika kita memberikan dia gaya gitu. Contohnya apa? Contohnya ketika orang sedang nari balet itu kan, kalau dia berputar kok dia putarnya bisa banyak. Nah, dia itu memanfaatkan kelembaman atau momen inersia itu sendiri gitu. Atau kita muter gangsing gitu kan, dia kan akan muter terus kita tungguin tuh sampai kapan sih dia muter. Tapi sifat kelembaman itu atau momen inersia itu seiring waktu akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan momen inersia. Nah, untuk rumusnya itu ada dua, Bu, ya. Rumusnya ada dua, ada kasus pertama dan ada juga kasus kedua. Jadi kalau untuk persamaan umumnya ya, sebenarnya I itu sama dengan M dikalikan R pangkat 2. Nah, di sini ternyata masanya itu berbanding lurus dengan momen inersia. Berarti kalau misalnya kita muterin dua benda atau ada dua yang berputar, misalnya kamu itu muterin dua gangsing, yang satu gangsingnya besar dan lebih berat, yang satunya lebih kecil dan lebih ringan. Itu kalau dibandingkan, mana sih yang akan berputar lebih lama? Nah, otomatis yang berputar lebih lama yang masanya lebih besar. Kenapa? Karena massa berbanding lurus dengan momen inersianya, Bu. Jadi kalau misalnya massanya makin besar, momen inersianya juga makin besar. Maka dia mempertahankan keadaan untuk terus berputarnya juga lebih lama dibanding dengan yang massanya lebih kecil gitu ya. Itu untuk konsepnya. Nah, sekarang kita kembali lagi, Bu. Tadi ada dua rumus, Bu. Yang pertama, kalau kasusnya itu partikel. Partikel itu sumbu putarnya di luar benda. Sumbu putar di luar benda itu contohnya adalah, ini contoh besarnya ini adalah ini nih. Kalian pasti tahu. Ini ada matahari, ini ada lintasan planet. Ceritanya ini bumi, dia berputar. Nah, revolusi bumi. Nah, revolusi bumi kalau di porosnya itu kan matahari, ya kan? Nah, porosnya ada di luar bumi, di luar massa, Bu. Ya kan? Nah, ini kita pakainya nanti untuk ngitung inersianya itu yang partikel, yang M kali R pangkat 2, di mana R-nya itu jarak dari poros ke massanya. Berarti ini R-nya. Massanya massa apa, Bu? Massa bumi, bukan massa poros, bukan massa matahari, ya. Oke? Nah, untuk itu kasus yang kedua ya, itu kasus jika bendanya benda tegar. Maksudnya benda tegar itu gimana? Jika sumbu putarnya ada di dalam massa benda. Kalau tadi contohnya revolusi. Nah, kalau yang di dalam massa benda itu contohnya rotasi. Nah, bumi berotasi gitu ya kan, berputar. Porosnya apa, Bu? Pusat massa buminya itu ada di dalam massanya. Contoh lain apa, Bu? Gangsing, ya kan? Porosnya kan tengahnya itu kan ada di tengah-tengah. Nah, untuk porosnya itu sendiri tidak harus ada di tengah atau ada di pusat massa. Porosnya itu tergantung yang ada di soal. Kalau yang soalnya pengen porosnya ada agak nyengsol ke sini atau agak nyengsol ke sini, nggak apa-apa, tergantung sih pembuat soal gitu. Nah, untuk yang kasus kedua ini itu rumusnya adalah K dikali M dikali R pangkat 2. Sama aja sebenarnya ya, sama, Bu, atas sama bawah. Bedanya kalau ini ada K. K itu apa? K itu adalah konstanta bendanya.
Jadi si masanya ini apa Bu? Misalnya masanya itu bola, nah konstanta bolanya apa? Tinggal dikalikan dengan persamaannya gitu. Sebenarnya persamaannya sama, tapi kalau untuk yang benda tegar konstantanya tidak diabaikan gitu. Biasanya ini diketahui di soal. Nah, kalian bisa lihat di LKS itu kan ada momen inersia pada berbagai jenis benda. Ada yang pada bola, ada yang bola berongga, ada yang silinder, ada silinder berongga gitu kan. Nah, macam-macam itu rumusnya beda-beda. Jadi untuk benda tegar itu tergantung si bendanya itu sendiri. Silahkan kalian lihat di LKS. Tapi untuk persamaan umumnya, momen inersia itu adalah I sama dengan massa dikali jari-jari pangkat 2 ya. Nah, ini juga prinsipnya sama Bu, kayak yang tadi nih sama yang momen gaya. Jadi kalau misalnya gayanya lebih dari satu, maka nilai taunya atau torsinya juga kan lebih dari satu, tinggal dijumlahin. Nah, momen inersia juga sama, kalau masanya lebih dari satu, maka kalian tinggal tambah-tambahin aja, tergantung jumlah masanya gitu ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya. Ke contoh soal 4 partikel masing-masing bermassa M. Bermassa M dihubungkan dengan batang ringan tidak bermassa. Jika sistem partikel diputar dengan poros Y, di sini dikatakan poros Y, maka besar momen inersia sistem partikel adalah, di sini jadi sudah ada dua sumbu ya kan. Ini ada X, ini ada Y, jangan kebalik. Ternyata Bu, dia berputarnya itu di poros Y. Diputarnya di poros Y. Nah, kalau di poros Y berarti ini nih, ibarat ini batang, kalian ikat gitu kan, layangan nih, layangan. Nah, kalian poros yang ini nih yang kalian putar, diginiin nih, set. Berarti kan ini yang muter ya, yang di sumbu X, begini. Kalau yang diputarnya porosnya itu X, berarti ini yang diputar, berarti gini muternya kita nih, ini spidol, ibu putar gini. Berarti Y-nya yang gerak, ya kan? Y-nya yang gerak muter. Paham ya? Kebayang ya? Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa masanya itu masing-masing M. Di sini ada M1 sampai dengan M4. Berarti gini Bu, M1 itu sama dengan M, M2 sama dengan M, sampai seterusnya. Atau bisa juga Ibu tulis M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4 dan sama dengan M. Berarti mereka semua kembar, nilainya sama karena sama-sama M ya. Nah, terus habis itu ditanya besar momen inersia sistem partikel adalah, untuk clue-nya sendiri ini kan katanya partikel, dan dari ilustrasinya juga dia porosnya itu ada di luar massa, berarti kita pakai yang ini aja ya kan. Karena lebih dari satu, maka langsung aja sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Ada 4 massa ya kan. Langsung aja Bu, I1 itu M1 dikalikan R1 pangkat 2, M1 kali R1 pangkat 2 ditambah I2. I2 itu di M2 di sini. Ternyata dia berputarnya di poros. Kalau berputarnya di poros kan berarti dia tetap di sini tempatnya kan. Berarti dia pasti 0. Ditambah I3, I3-nya di sumbu X Bu. Sama kayak I1 di sumbu X juga. Berarti dia berputar. Oh, berarti ada nilainya Bu. Berarti M3 dikali R3 pangkat 2 ditambah M4-nya di sumbu Y. Kalau di sumbu Y berarti dia diam di tempat, bukan karena di poros. Berarti sama dengan 0. Nah, kalau udah deh. Yang 0, kalian gak usah salin lagi. Ini M1-nya adalah M, betul? M dikali R1-nya adalah A pangkat 2 ditambah M3-nya adalah M juga. M dikali R3-nya 2A. Berarti 2A pangkat 2. Nah, ini kamu salin lagi ditambah M. 2 pangkat 2 sama dengan 4. A pangkat 2 sama dengan A kuadrat. Ini dipercantik, 4-nya kita pindahin ke depan. Berarti ini M A pangkat 2 ditambah 4 M A pangkat 2 ya. Biar kembar. Kalau udah kembar, udah sama, anggap ini X ya kan. Kalau di matematika kan kalau udah sama bisa dijumlah. Berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5 MA pangkat 2. Dengan satuannya kilogram kali meter pangkat 2. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Ini kalau misalnya kan dia pakainya simbol.
pakainya M sama A ya kan. Kalau misalnya nanti soalnya pakainya angka ya tinggal kalian masukin angkanya, tapi untuk konsepnya, untuk penurunan rumusnya juga insya Allah nanti sama aja ya. Oke, silakan kalian catat, dipelajari lagi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.